Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dimanapun kalian berada. Teman-teman, jika kamu aktif menjadi pengguna media sosial, kalian pasti sudah tahu akhir-akhir ini atau bahkan sebelumnya banyak hal atau tren yang terjadi di media sosial. Salah satunya adalah dance statue. Dance ini terinspirasi dari lagu Statue yang diciptakan oleh Faris Adam, penyanyi asal Maluku Utara. Lagu ini viral di media sosial, terutama di TikTok. Lagu ini bercerita tentang dinamika pendekatan dalam hubungan percintaan, di mana salah satu pihak terlihat jual mahal atau menunjukkan sikap cuek, sedangkan pihak lain berusaha mendekati dengan harapan agar yang cuek lebih terbuka dengan perasaannya. Istilah statue sendiri merupakan akronim dari setelan cuek yang populer sejak muncul dalam lagu Statue. Kemudian menjadi tren dan berhasil mencuri perhatian publik karena liriknya yang mudah diingat dan iramanya yang ringan. Faris Adam sebagai pencipta lagu ingin menciptakan lagu yang bisa mewakili perasaan anak muda yang suka berpura-pura cuek padahal baper dan menyembunyikan perasaan di balik yang sebenarnya. Orang mengikuti tren dance statue ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor psikologis inilah yang menyebabkan mereka ikut serta dalam tren ini, dan salah satunya adalah karena keinginan untuk diterima dalam kelompok. Ada juga mungkin rasa takut akan ketinggalan atau FOMO. Terus mungkin juga ada yang penasaran, dan bisa jadi ada yang mengikuti tren ini karena pengaruh interpersonal serta konformitas. Mengikuti tren dan statue dapat menjadi cara untuk menunjukkan bahwa seseorang terlihat gaul dan kekinian sehingga dapat diterima oleh kelompok teman atau komunitasnya di media sosial. Jika seseorang tidak mengikuti tren ini, ia mungkin merasa akan dikucilkan oleh teman-teman sebayanya atau teman-teman di media sosialnya. Tren dan statue ini juga dapat menciptakan perasaan takut ketinggalan atau FOMO saat melihat banyak orang lain ikut-ikutan. Seseorang mungkin akan khawatir akan ketinggalan momen seru atau akan dianggap tidak up to date kalau tidak mengikuti tren yang ada di media sosial. Exposure yang tinggi dari konten dan statue di media sosial dapat memicu rasa penasaran pada seseorang. Mereka ingin tahu apa yang menarik dari lagu dan gerakan dance tersebut, sehingga tertarik untuk ikut-ikutan tren tersebut. Seseorang mungkin mengikuti tren dan statue karena bujukan atau dorongan dari teman atau orang terdekat. Konformitas, yaitu kecenderungan untuk mengikuti perilaku atau sikap mayoritas, juga bisa menjadi faktornya. Media sosial seperti TikTok menjadi wadah utama untuk menyebarkan tren dan statue ini. Konten yang menarik dan mudah diikuti dapat memicu orang untuk merekam dan membagikan dengan versi mereka sendiri. Dengan demikian, faktor-faktor psikologis di atas menjelaskan mengapa seseorang bisa tertarik untuk mengikuti tren dance statue yang sedang viral di media sosial. Terus bagaimana fenomena ini dianalisis dengan beberapa teori psikologi? Yang pertama saya akan menganalisisnya dengan teori yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow, seseorang
tokoh psikologis kebangsaan Amerika, manusia memiliki 5 tingkatan kebutuhan hidup yang akan selalu untuk berusaha dipenuhi sepanjang masa hidupnya. 5 tingkatan yang dapat membedakan setiap manusia dari sisi kesejahteraan hidupnya. 5 tingkat kebutuhan dasar menurut teori Maslow adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan keselamatan, kebutuhan akan rasa memiliki dan rasa cinta, kebutuhan akan harga diri, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Manusia memiliki sifat dasar yang tidak akan pernah sepenuhnya merasa puas, karena kepuasan bagi manusia adalah bersifat sementara. Ketika kebutuhan terpuaskan, maka akan muncul kebutuhan lain yang lebih tinggi nilainya, menuntut untuk dipuaskan, begitupun seterusnya. Konsep dasar kebutuhan ini, jika terpenuhi, akan mendorong individu untuk mencapai potensi dan aktualisasi diri mereka. Hierarki kebutuhan Maslow, yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan akan keamanan, yang ketiga kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan untuk memiliki hubungan sosial, rasa cinta, kasih sayang, serta rasa memiliki. Yang keempat, kebutuhan penghargaan, kebutuhan akan pengakuan, harga diri, prestis, dan juga rasa percaya diri. Yang kelima ada kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini dicapai ketika potensi penuh dan menjadi terbaik dari diri sendiri. Kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi dapat menyebabkan gangguan psikologis atau gangguan perilaku. Pada fase aktualisasi diri inilah merupakan faktor penting bagi manusia. Dengan adanya trends dan statue ini adalah bentuk aktualisasi diri dari pengguna media sosial untuk mengekspresikan diri dan juga emosinya. Aspek ini merupakan salah satu aspek penting tentang proses motivasi pada manusia. Maslow juga menggambarkan kebutuhan ini sebagai hasrat untuk menjadi jati diri yang sepenuhnya. Selain itu, jika dilihat dari teori behaviorisme, teori yang menekankan pada kajian ilmiah mengenai berbagai respon perilaku yang dapat diamati dan ditentukan oleh faktor lingkungannya. Perilaku manusia itu dapat dilihat dan diukur pada interaksi dengan lingkungannya. Menurut Ivan Pavlov, tokoh behaviorisme asal Rusia, kita dapat dikondisikan untuk secara otomatis menanggapi stimulus yang sebelumnya netral. Jika stimulus tersebut berulang kali dikaitkan dengan sesuatu yang secara alami memicu respon. Respon diciptakan oleh kontribusi, sensasi, dan persepsi dalam otak kita. Dalam proses pengolahan informasi sensorik, sensasi dan persepsi bekerja sama untuk membantu kita memahami dan menginterpretasikan lingkungan sekitarnya. Sensasi memberikan informasi dasar, sedangkan persepsi memberikan makna dan konteks pada informasi tersebut. Dan statue ini bisa cepat diterima di kalangan pengguna media sosial karena relate mungkin dengan emosi atau perasaan dari individu yang melakukannya. Behaviorisme memandang individu sebagai makhluk yang reaktif,
yaitu makhluk yang memberikan respon terhadap lingkungannya, yang perilakunya dikontrol oleh faktor-faktor rangsangan atau stimulus dari luar. Pendekatan behaviorisme ini menitik beratkan kepada pandangannya pada aspek tingkah laku lahiriah manusia. Jiwa atau sensasi atau image tidak dapat diterangkan melalui jiwa itu sendiri, karena sesungguhnya jiwa itu adalah respon-respon psikologis. Todrick mengungkapkan bahwa organisme itu sebagai mekanismus yang hanya bertindak jika ada perangsang dan situasi yang mempengaruhinya. Dengan kata lain, tren ini atau tren dari dance statue ini dapat menggambarkan dan mempengaruhi kondisi psikologis terhadap kontrol pikiran, perasaan, dan tingkah laku individu yang menggunakan media sosial. Itulah mengapa sangat perlu kesadaran dari dalam diri kita untuk memfilterasi konten-konten di media sosial agar otak kita tidak didikte secara terus-menerus oleh algoritma media sosial kita. Baik teman-teman, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.